Nah, aku pernah nih nganterin satu pasien ke Malaysia karena salah diagnosa. Lebih enak waktu operasi di sini apa operasi di Jakarta? Ya, ditanya mana sih lebih enak berobat di Malaysia atau di Indonesia, dioperasi di Malaysia atau di Indonesia. Nah, dengan tegas Mak, kemarin kata dokter biaya operasi kataraknya berapa? Yang murah 3.000. Coba lihat nih. Nih, kemarin dokternya kasih tuh ada beberapa harga tergantung lensa yang kalian pakai. Kalau misalnya yang paling murah 3.900 ringgit, ini dikaliin aja 3.300 ya guys. Yang sedang 5.300, kalau yang progresif itu yang 7.500. Bagus yang progresif, jadi bisa dua arah, lihat jauh, lihat deket. Di Indo nggak ada. Ya, Mama waktu di Indo di Jakarta kemarin habis berapa ya operasi mata? 58. 58 juta. Di Indo waktu nyokap gue operasi itu 58 juta. Ternyata pas dicek di sini itu dapat lensanya yang harganya 3.900 ringgit. Tapi yang 58 juta itu udah termasuk sama biaya kamar karena waktu itu nyokap gue nginep, terus juga biaya obat dan lain-lain, cek darah segala macam deh. Untungnya di cover sama asuransi. Tapi kalau misalnya kalian yang nggak punya asuransi, mendingan menurut gue sih kayak lebih murah kesini sih. Lebih enak waktu operasi di sini apa operasi di Jakarta? enakan di sini dikasih obat penenang, jadi nggak deg-degan. Habis operasi enak tidur sampai pagi. Dan dari video ini sudah kita dengar ya guys ya, saat pasien dari Indonesia ini ya ditanya mana sih lebih enak berobat di Malaysia atau di Indonesia, dioperasi di Malaysia atau di Indonesia. Nah, dengan tegas pasien dari Indonesia ini mengatakan lebih enak berobat dan dioperasi di Malaysia. Ini dia yang mengatakan hal itu ya guys ya. Nah, sekarang bukan untuk membanding-bandingkan ya guys ya, karena ini hanyalah personal ya. Mungkin hanya sebagian-sebagian saja yang melakukan hal itu karena masih banyak juga orang Indonesia yang berobat di Malaysia. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak ya, lebih daripada 1 juta orang yang berobat ke Malaysia ya, orang Indonesia setiap tahunnya ya. Itu menandakan bahwa di Malaysia itu betul-betul diminati ya, dipercayai oleh banyak pasien dari Indonesia. Bahkan itu tiap bulan mereka ada berobat ke Malaysia guys. Nah, ini bukan saya tidak cinta negara saya. Nanti Bang Indra ini terlalu memuji negara Malaysia. Nggak sadar Bang Indra kalau sakit itu berobat di mana. BPJS Bang Indra di mana. Di Indonesia kan. Bukan seperti itu guys ya. Karena saya menginginkan untuk medis di Indonesia itu setidaknya dapat menyamai medis di Malaysia. Malaysia karena sudah sangat diakui guys. Semua orang, bukan hanya orang Indonesia, dunia mengakui, orang Australia pun banyak yang berobat di Malaysia guys ya. Bahkan orang Jepang ya, terkhusus penyakit jantung ya, dan juga paru-paru itu juga menjadikan Malaysia tempat mereka berobat ya. Itu tidak bisa kita sangka lagi. Banyak orang Indonesia yang pasti setuju dengan apa? Dengan pendapat saya saat ini bahwa Malaysia menjadi destinasi mereka untuk berobat. Siapapun, mau orang tuanya, mau pamannya, mau suami, istri, anak, dan semua. Banyak orang yang memilih negara Malaysia, guys. Untuk itu saya berharap di era transisi kepemimpinan kita yang baru, Pak Prabowo Subianto, saya benar-benar berharap agar medis Indonesia dapat mengejar ya, ketertinggalan daripada medis Malaysia. Saya harap hal itu dapat segera terlaksana agar ya bagi orang-orang Indonesia ini memang benar-benar berobat di dalam negeri dapat pelayanan yang setidaknya sama dengan Malaysia guys. Itu yang saya harapkan dan semoga itu dapat terjadi. Malaysia ini memang menjadi contoh ya, dan tidak ada salahnya kita melirik negara itu untuk menjadikan negara kita lebih maju lagi. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia suka banget berobat ke Penang? Nah, selama aku eksplor rumah sakit di Penang, ternyata mereka nggak main-main soal kesehatan. Buktinya nih, rumah sakit di sini memiliki peralatan dengan teknologi yang terkini. Nggak cuma itu, para dokter juga terus mengupgrade ilmunya, terutama di perawatan spesialis. Rumah sakit juga berusaha memberikan pengalaman terbaiknya sebelum, selama, dan sesudah kedatangan pasien, terutama buat pasien internasional. Salah satunya Indonesia nih. Mereka bahkan menyediakan staf yang bisa
berbicara bahasa Indonesia. Jadi nggak ada tuh yang namanya miskom. Secara geografis, lokasi Malaysia sangat dekat dengan Indonesia. Dan pastinya, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau. Semua rumah sakit ini dipantau oleh Malaysia Healthcare Travel Council, sehingga lebih terjamin. Maka nggak salah kalau mereka punya tagline, lebih dekat, lebih terjangkau. Rumah sakit di Malaysia juga banyak mendapatkan pengakuan di mata dunia. Sambil menunggu hasil dari dokter, pasien juga bisa berwisata di sekitaran Penang, mulai dari tempat bersejarah hingga wisata kuliner. Makanya nggak salah nih, kalau wisata medis di Penang, Malaysia, jadi salah satu wisata yang digemari masyarakat Indonesia. Next, tungguin aku sharing tempat wisata dan juga tempat makan enak di Penang ya. Nah guys, poin pertamanya saya lihat dari video ini adalah adanya teknologi canggih di hospital-hospital yang ada di Malaysia. Terutama di video ini kita membahas Penang guys. Penang lagi, Penang. Kalau nggak Penang, Melaka. Kalau nggak Melaka, Penang. Banyak sekali. 95% orang-orang yang ada di hospital di negeri-negeri itu adalah orang-orang Indonesia. Yap, itulah kenyataan yang terjadi. Karena banyak di video-video, di VT-VT, FVP yang saya tengok itu orang-orang Indonesia berobat ke Malaysia di Penang, Melaka, Penang, Melaka. Karena memang teknologinya di sini kita lihat ya, sudah sangat modern, sudah sangat canggih. Apalagi poin keduanya adalah dokter selalu senantiasa upgrade ilmu ya guys ya. Ini penting ya, upgrade ilmu pengetahuan dia sebagai dokter. Karena semakin banyak ilmu yang dia dapatkan, semakin membantu kesehatan, kesembuhan bagi banyak pasien yang ada di sana. Keren gak tuh? Nah, hal yang ketiga adalah dapat menyesuaikan bahasa ya guys ya. So banyak orang Indonesia yang paham bahasa Indonesia saja, tidak memahami bahasa Inggris. Nah, di sini sudah menyediakan orang yang ahli juga berbahasa Indonesia. Jadi tidak ada miskom ya guys ya. Semua sudah terkoneksi, terancang dengan sangat baik ya. Jadi memang membuat pasien nyaman. Hal itu yang paling diutamakan, kenyamanan pasien. Dari saat dia dirawat, dari saat dia menanyakan tentang penyakitnya, dari saat memberikan diagnosa dan keterangan lain-lainnya, semua harus mementingkan kenyamanan dan keamanan bagi pasien, guys. Kalau di Malaysia bisa, kita pun semestinya harus juga bisa. Kalian pernah nggak sih ngalamin salah diagnosa? Nah, aku pernah nih nganterin satu pasien ke Malaysia karena salah diagnosa. Jadi awalnya aku pun sepakat dengan dokter-dokter bahwa dia tuh kena stroke. Karena bener-bener gejalanya tuh melambat ya. Tapi kalau dibilang stroke sebagian ya nggak mungkin juga gitu. Kalau stroke kan biasanya cuma sebagian badan kan. Nah, dia ini semuanya. Jadi badannya tiba-tiba membengkak dan mata bengkak, hidung bengkak ya, pipi bengkak, bibir bengkak, bahkan lidah pun bengkak sampai kesulitan makan. Jadi seluruh makanan yang masuk itu pasti keluar lagi. Dan entah kenapa dia selalu tidur dalam kegiatan apapun. Udah coba check up satu badan, malah hasilnya sehat walafiat. Di tengah segala kebingungan, akhirnya ketemulah sama aku dan aku bilang, ayo kita ke Malaysia, aku temenin. Kita masuk melalui emergency dan emang badannya hari itu bengkak banget, nafasnya udah satu-satu dan yang orang di bagian IR aja udah panik, kok bisa begini gitu ya. Kenapa baru dibawa sekarang gitu pertanyaannya. Aku bantu urus semua administrasinya dan dia langsung dihandle oleh beberapa dokter. Dalam 3 jam diagnosanya keluar. Ternyata dia kena hyperthyroid. Jadi aku mendampingi seluruh prosesnya termasuk bicara dengan para dokter dan translate itu ke keluarga. Jadi kelenjar tiroidnya itu kena virus dan tidak bisa memproduksi lagi sehingga dia nggak bisa buang air dari badannya. Jadi airnya itu yang harusnya dibuang dalam bentuk air seni ataupun keringat itu ketahan di badan. Dan saat itu waktu dia datang ke IR, air itu udah sampai di dada. Nah, aku nggak tahu nih dalamannya dada nih yang sebelah mana, liver kah, jantung kah, paru-paru kah, karena dokter cuma jelasin sampai di dada. Hari itu juga seluruh air dibuang, dia dipasangin kateter, semua airnya dibuang dari dalam tubuh dan dalam 3 hari ya dia kembali nggak terlalu normal, tapi mengecil lah ya daripada waktu datang kan kayak balon tuh. Yang aku sedih adalah sebenarnya karena pasien sudah sampai minum obat Sinse 1 juta per hari dan juga minum obat stroke yang which is sebenarnya nggak perlu. Hal ini bukan berarti dokter Indonesia nggak bagus ya.
Tapi satu hal yang mau aku bilang sih, dunia medis di sana sepertinya memang lebih advance secara mesin-mesin dan teknologi sehingga penyakit lebih cepat diketahui. Yang butuh informasi mengenai Rumah Sakit Malaysia boleh DM ke aku ya. Lagi-lagi guys ya, ini sebuah kabar duka, salah diagnosa, lagi-lagi salah diagnosa. Saya nggak tahu ya, semoga tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Ya, bahwa semoga ini tidak terjadi kepada banyak orang ya. Karena kalau salah diagnosa itu sangat fatal akibatnya. Kita sudah dengar tadi bahwa dia juga sudah minum obat sinse dan juga obat-obat stroke ya yang seharusnya tidak dia minum akibat salah diagnosa tadi. Bahkan di diagnosa kok kabarnya tuh alhamdulillah baik-baik saja, tapi kondisi badannya itu sangat memburuk. Nah, ini ada sesuatu hal yang benar-benar harus dibenahi ya agar kesalahan fatal ini tidak terjadi lagi. Jadi wajar saja orang memilih Malaysia untuk guys ya, untuk benar-benar menyelamatkan ya hidup dirinya dan juga keluarganya. Dan ini benar-benar untuk masyarakat luas agar tidak salah-salah dalam mendiagnosa. Apalagi kalau di Indonesia tuh diagnosanya hasilnya A, di B, di Malaysia malah hasilnya B. Ya, ini berbeda secara konsep. Diagnosa ini, dan apabila berbeda dalam hal ini, tentu penanganannya pasti berbeda-beda. Apabila di diagnosa di Indonesia hasilnya A, tentu harus memakan obat jenis ini yang untuk menyembuhkan penyakit A. Tapi kalau di Malaysia diagnosanya B, maka lain lagi penanganannya ya guys ya. Seperti tadi hampir 1 juta rupiah per hari dia minum obat dengan harga segitu ya guys ya. Padahal diagnosa seharusnya dia tidak boleh meminum obat-obatan itu. Nah, hal-hal kesalahan hal inilah yang membuat tidak perlu dipertanyakan lagi bahkan kepada Bapak Presiden kenapa banyak orang Indonesia berobat ke Malaysia, karena sudah tahu jawabannya. Dan harapan besar bagi saya sebagai rakyat Indonesia dan juga saya mewakili banyak masyarakat lainnya yang mungkin ada beberapa dari mereka yang keluhkan bagaimana pelayanan, bagaimana apapun itu di hospital di Indonesia. Harapan saya agar lebih upgrade, lebih meningkatkan lagi kualitas dan juga termasuk pelayanan, obat-obatan, dan kesalahan diagnosa ini semoga tidak terjadi lagi. Ini harapan saya. Namun jangan membenci saya guys ya, karena itu adalah sebuah harapan dari saya masyarakat kecil mewakili banyak masyarakat Indonesia lainnya yang mungkin pernah mengalami hal yang sama. Semoga hal ini dapat diperbaiki lagi demi masa depan bangsa ini, demi kesehatan rakyat Indonesia. Itulah harapan saya guys ya. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.